Malam itu, Jakarta seolah memusatkan seluruh kemewahannya di ballroom Hotel Bintang 5 yang dikelola oleh keluarga Adiwangsa. Wangi parfum mahal menyeruak di antara denting gelas kristal dan alunan musik klasik yang lembut. Arkananta, seorang direktur utama muda dari PT Arkan Konstruksi, berdiri di depan cermin besar di ruang tunggu. Ia merapikan setelan tuxedo custom made berwarna biru malam yang membungkus tubuh tegapnya. Di saku jasnya, sebuah kotak beludru merah kecil terasa seberat gunung. Di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian 5 karat yang ia pesan khusus dari perajin di Antwerpen. Arkan merasa berada di puncak dunia. Perusahaannya baru saja menyelesaikan proyek jembatan megah di Kalimantan, dan malam ini adalah ulang tahun ke-24 Tiffany Adiwangsa, putri tunggal dari Raja Properti, Handoko Adiwangsa. Bagi Arkan, ini adalah momen yang sempurna. Menikahi Tiffany bukan sekadar urusan cinta, melainkan penyatuan dua dinasti besar yang akan menguasai pasar konstruksi dan properti di Asia Tenggara. Namun, di balik senyum Arkan, ada kecemasan yang ia sembunyikan. Selama seminggu terakhir, laporan keuangan perusahaannya menunjukkan anomali. Beberapa proyek besar terhenti karena dana yang mendadak dibekukan oleh bank. Namun, Arkan percaya diri bahwa dengan jaminan nama besar Adiwangsa, semua masalah itu akan lenyap dalam sekejap. Tuan Arkan, acara utama akan segera dimulai, bisik asisten pribadinya, namun Arkan tidak menyadari bahwa itu adalah kali terakhir asistennya menyapanya dengan nada hormat yang tulus. Arkan melangkah masuk ke aula utama. Ratusan mata tertuju padanya. Ia melihat Tiffany berdiri di atas panggung kecil, dikelilingi oleh mawar putih yang diimpor langsung dari Belanda. Tiffany tampak seperti dewi dalam balutan gaun kutur berwarna emas. Arkan mendekat, langkah kakinya mantap di atas karpet merah. Saat musik berhenti, Arkan naik ke panggung. Ia mengambil mikrofon, suaranya bergema memenuhi ruangan. Tiffany, sejak kita bertemu di London 3 tahun lalu, aku tahu bahwa kamulah tujuan akhir dari semua kerja keras yang kulakukan. Malam ini, di hadapan orang tua kita dan semua kolega, aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan selamat. Arkan perlahan berlutut. Satu lututnya menyentuh lantai, sebuah gestur penghormatan tertinggi dari seorang pria yang jarang menunduk pada siapapun. Ia membuka kotak beludru itu. Berlian di dalamnya memantulkan cahaya lampu gantung, menciptakan pendaran pelangi yang memukau. Tiffany Adiwangsa, maukah kamu menjadi pendamping hidupku selamanya? Maukah kamu menikah denganku? Hening. Sunyi yang mencekam tiba-tiba menyelimuti ruangan. Arkan mengharapkan air mata haru, pelukan hangat, atau setidaknya anggukan malu-malu. Namun, yang ia dengar justru suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa sinis yang tajam, keluar dari bibir merah Tiffany. Tiffany melangkah maju, namun bukan untuk menyambut tangan Arkan. Ia menatap Arkan dengan tatapan merendahkan, seolah pria di hadapannya adalah serangga yang mengganggu pemandangan. Menikah denganmu, Arkan? Tiffany bertanya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke sudut ruangan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi dengan perusahaanmu hari ini? Jantung Arkan seolah berhenti berdetak. Tiff, apa maksudmu? Ini hari bahagiam? Hari bahagiaku tidak akan pernah melibatkan seorang pecundang yang jatuh miskin dalam semalam, bentak Tiffany. Ia merampas ponsel dari tangan asistennya dan menunjukkan layar berita bisnis utama. Breaking news, PT Arkan Konstruksi dinyatakan pilot. Seluruh aset disita akibat skandal penggelapan dana oleh pihak internal. Dunia Arkan serasa runtuh. Ia tidak tahu bagaimana berita itu bisa tersebar begitu cepat, bahkan sebelum ia sempat menangani audit internalnya. Ia menatap Handoko Adiwangsa, calon mertuanya, yang hanya berdiri di pojok ruangan sambil memalingkan muka, seolah tidak mengenal Arkan. Arkan, dengar ya, suara Tiffany kini sedingin es. Aku adalah putri konglomerat. Standar hidupku tidak bisa ditopang oleh pria yang sebentar lagi akan dikejar-kejar penagih utang. Kamu bukan lagi si direktur sukses. Kamu cuma sampah yang memakai jas mahal. Cincin ini. Tiffany mengambil cincin itu dari kotaknya, menimangnya sebentar, lalu dengan gerakan cepat melemparkannya ke dalam gelas sampahnya besar di meja samping. Plung. Cincin ini bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa gedung malam ini, lanjut Tiffany. Tanpa peringatan,
ia mengambil gelas sampanyenya sendiri dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Arkan. Cairan dingin itu mengalir dari rambut Arkan, membasahi kemeja putihnya, dan merusak harga dirinya di depan seluruh relasi bisnisnya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Kamera ponsel menyala di mana-mana, mengabadikan momen kehancuran sang direktur muda. Arkan mematung. Rasa dingin dari sampanye itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang menusuk dadanya. Orang-orang yang tadi sore masih memuja namanya, kini menatapnya dengan tatapan jijik atau kasihan. "Security, tolong bawa pria asing ini keluar. Dia merusak pesta ulang tahunku," perintah Tiffany tanpa belas kasihan. Dua pria berseragam besar memegang lengan Arkan. Arkan tidak melawan. Ia berjalan keluar dengan langkah gontai, meninggalkan kemewahan yang dalam sekejap berubah menjadi neraka. Di luar, hujan deras mulai mengguyur Jakarta, seolah langit ikut meratapi nasibnya yang terjun bebas dari puncak langit menuju dasar jurang. Ia berdiri di lobi hotel, melihat mobil-mobil mewahnya satu persatu diderek oleh pihak bank. Ponselnya terus bergetar, ratusan panggilan dari kreditur dan wartawan. Arkan melepaskan dasinya, membuangnya ke genangan air, dan berjalan menembus hujan tanpa arah. Malam itu, bukan hanya cincinnya yang terhempas ke dasar gelas, tapi seluruh hidupnya telah hancur berkeping-keping. Arkananta, sang direktur utama, telah mati malam itu. Yang tersisa hanyalah seorang pria tanpa apa-apa, yang bahkan tidak tahu di mana ia akan tidur besok pagi. Hujan di Jakarta malam itu bukan sekadar rintik, melainkan guyuran air yang seolah ingin menghapus jejak keberadaan Arkan dari muka bumi. Tuxedo biru malam yang tadinya menjadi simbol kekuasaan kini melekat basah di kulitnya, terasa dingin dan berat seperti beban utang yang mendadak menghimpit pundaknya. Arkan berjalan tanpa arah, mengabaikan klakson kendaraan yang memekakkan telinga di sepanjang jalan Sudirman. Pikirannya kosong. Suara tawa Tiffany dan denting cincin yang masuk ke dalam gelas sampanye terus bergema di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ia mencoba merogoh saku celananya, mencari kunci mobil supercar yang biasanya terparkir manis di lobi hotel. Namun, ia teringat bahwa kunci itu sudah dirampas oleh petugas penyitaan di depan matanya sendiri. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya, berharap ada satu saja pesan dari sahabat atau rekan bisnis yang menawarkan bantuan. Namun, yang ia temukan justru kenyataan yang lebih pahit. Grup WhatsApp direksi telah menghapusnya, dan saat ia mencoba menghubungi pengacara pribadinya, nada sibuk yang panjang menyambutnya. Arkan baru menyadari bahwa dalam dunia bisnis yang kejam, kesetiaan hanya sebatas angka di saldo rekening. Langkah kaki Arkan akhirnya membawanya ke depan gerbang perumahan elit tempat rumah pribadinya berdiri. Sebuah rumah mewah bergaya minimalis yang ia bangun dengan keringat dan ambisinya. Namun, di sana sudah berdiri beberapa pria berpakaian safari dengan papan pengumuman besar yang sedang dipaku ke pagar rumahnya. Aset ini disita oleh bank. "Maaf, Pak Arkan," salah satu petugas berkata tanpa nada simpati sedikit pun. "Instruksinya sangat jelas. Anda tidak diizinkan masuk untuk mengambil barang apapun kecuali pakaian yang melekat di badan Anda. Semua dokumen dan aset di dalam sudah diinventarisir." Arkan hanya bisa menatap nanar. Istana pasir yang ia bangun selama 10 tahun runtuh hanya dalam hitungan jam. Ia tidak sempat memprotes, tidak punya tenaga untuk marah. Dengan sisa harga diri yang hampir habis, ia berbalik dan kembali berjalan menembus hujan. Beberapa jam kemudian, Arkan terduduk lesu di pinggir trotoar di daerah Bendungan Hilir. Kakinya lecet karena sepatu pantofel mahalnya tidak didesain untuk berjalan berkilo-kilometer. Perutnya mulai keroncongan, namun ia sadar dompetnya pun tertinggal di laci meja kerjanya yang kini tersegel. Ia merasa seperti sampah yang dibuang di tengah kota yang pernah dipimpinnya. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Isak tangis yang ia tahan sejak di hotel akhirnya pecah, tersamar oleh suara rintik hujan yang menghantam aspal. Mas enggak apa-apa?" Sebuah suara lembut memecah keheningan di antara deru hujan. Arkan tidak mendongak. Ia mengira itu mungkin petugas Satpol PP yang akan mengusirnya karena dianggap gelandangan. "Mas, ini dingin sekali. Minum ini dulu supaya badannya agak hangat." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Arkan perlahan mengangkat kepalanya.
Di hadapannya berdiri seorang gadis muda mengenakan jaket parasit yang sudah agak pudar warnanya dan celemek kusam yang bertuliskan, "Es teh segar." Gadis itu memegang sebuah gelas plastik berisi cairan coklat dengan es batu yang sudah setengah mencair. Di belakangnya, tampak sebuah gerobak kayu sederhana dengan lampu minyak kecil sebagai penerangan. Arkan menatap gelas plastik itu dengan ragu. Sepanjang hidupnya, ia hanya meminum air mineral premium atau wine seharga puluhan juta. Namun sekarang, segelas es teh di dalam plastik tampak seperti kemewahan yang tak terjangkau. Saya tidak punya uang untuk bayar, bisik Arkan dengan suara serak. Gadis itu tersenyum kecil, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak Arkan lihat di lingkungan sosialnya. Siapa yang minta bayaran? Ini sedekah, Mas. Saya lihat Mas sudah duduk di sini sejak hujan mulai tadi. Kalau Mas kedinginan dan jatuh sakit, nanti malah repot. Namaku Laras. Arkan menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Dinginnya gelas plastik itu justru memberikan sensasi nyata bahwa ia masih hidup. Ia menyedot es teh itu pelan. Rasanya sangat manis, terlalu manis bagi seleranya. Namun entah mengapa, rasa manis itu memberikan sedikit energi ke jantungnya yang sempat terasa mati. Terima kasih, Laras, ucap Arkan lirih. Laras jongkok di samping Arkan, menjaga jarak yang sopan namun cukup dekat untuk memberikan rasa aman. Mas habis kena musibah ya? Kelihatannya Mas orang kantoran hebat, bajunya bagus sekali meskipun sudah basah kuyup. Arkan tertawa getir. Saya bukan siapa-siapa lagi, Laras. Saya cuma orang bodoh yang baru saja kehilangan dunianya. Dunia itu luas, Mas, sahut Laras sambil menatap jalanan yang mulai sepi. Kalau satu dunia hilang, mungkin Tuhan lagi mau kasih dunia yang baru. Mas jangan menyerah sekarang. Di tempat saya jualan ini, banyak orang yang lebih susah dari Mas, tapi mereka tetap bangun setiap pagi buat narik gerobak atau jualan koran. Arkan terdiam. Kalimat sederhana dari seorang penjual es teh pinggir jalan itu terasa lebih menampar dibandingkan makian Tiffany. Laras bangkit berdiri dan merogoh saku celemeknya, mengeluarkan sebungkus roti sisa jualannya yang sudah agak keras. Ini buat ganjal perut. Saya harus tutup lapak sekarang. Mas kalau tidak ada tempat tinggal, di ujung jalan sana ada masjid yang serambinya cukup luas untuk berteduh. Jangan tidur di trotoar, bahaya. Laras mulai mendorong gerobaknya menjauh. Arkan menatap punggung gadis itu yang tampak tangguh meski tubuhnya kecil. Di tengah kota yang dingin dan kejam, di mana orang-orang yang ia cintai membuangnya seperti sampah, seorang asing yang bahkan tidak tahu namanya justru mengulurkan tangan. Arkan menggenggam bungkusan roti itu dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan tentang saham, tender, atau proyek miliaran rupiah. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa bertahan hidup sampai besok pagi. Malam itu, di bawah atap masjid yang sederhana, Arkananda belajar tentang arti kemiskinan yang sesungguhnya, sekaligus belajar tentang secercah harapan yang muncul dari segelas es teh plastik. Dunia Arkan memang sudah runtuh. Namun di sisa-sisa reruntuhan itu, sebuah benih baru mulai tertanam tanpa ia sadari. Matahari pagi menembus celah-celah ventilasi masjid, menyentuh wajah Arkan yang tampak kuyu. Ia terbangun dengan sekujur tubuh yang kaku dan nyeri. Tidur di atas lantai semen yang hanya beralaskan sajadah tipis adalah pengalaman yang tak pernah terbayangkan oleh seorang pria yang biasanya bangun di atas kasur king size dengan spray sutra. Arkan duduk termenung sebentar, menatap tangannya yang kotor. Pakaian mewahnya kini kusut masai, berbau keringat dan sisa air hujan semalam. Ia melangkah keluar ke area tempat wudhu, membasuh wajahnya berkali-kali seolah ingin menghapus kenyataan pahit yang menimpanya. Saat ia bercermin di kaca buram masjid, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Arkan yang angkuh telah hilang, digantikan oleh seorang pria dengan mata cekung dan rahang yang ditumbuhi jambang tipis. Tanpa tujuan pasti, kaki Arkan kembali membawanya ke trotoar tempat ia bertemu Laras semalam. Entah mengapa, hanya tempat itu yang terasa aman baginya sekarang. Benar saja, di sudut jalan itu, gerobak kayu berwarna coklat muda sudah terparkir rapi. Asap tipis mengepul dari sebuah panci besar yang berisi rebusan air teh. Laras sedang sibuk menata gelas-gelas plastik, tangannya lincah bergerak di antara termos es dan kaleng susu kental manis. Mas yang semalam, sapa Laras dengan nada ceria saat melihat Arkan mendekat.
Senyumnya pagi itu tampak lebih cerah dari sinar matahari. Syukurlah Mas masih di sini. Saya kira Mas sudah pulang ke rumah. Arkan memaksakan senyum tipis, ia duduk di bangku kayu panjang yang disediakan Laras untuk pelanggan. Saya tidak punya rumah lagi untuk pulang, Laras. Laras menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia menatap Arkan dengan tatapan prihatin, namun tidak ingin mendesak. Kalau begitu, sementara Mas di sini dulu saja. Temani saya jualan. Kebetulan pagi ini ramai, saya agak kewalahan sendiri. Arkan ragu, tapi saya tidak tahu cara melayani orang. Cuma menuang es dan mengikat plastik, Mas. Masih lebih gampang daripada urusan kantor, kan? Canda Laras sambil menyodorkan sebuah celemek cadangan yang bersih meski sudah banyak jahitan tambahan. Sepanjang pagi itu, Arkan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, bekerja dengan otot, bukan dengan otak. Ia belajar cara menghancurkan balok es dengan tusukan besi, cara memasukkan gula cair tanpa tumpah, dan cara menghadapi berbagai macam karakter pelanggan, mulai dari tukang ojek yang cerewet hingga pegawai kantoran yang terburu-buru. Awalnya, Arkan merasa sangat malu. Ia takut jika ada mantan koleganya yang lewat dan melihatnya menjadi pembantu penjual es teh. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa malu itu terkikis oleh kehangatan interaksi di sekitar gerobak Laras. Orang-orang ini tidak peduli siapa Arkan, apa gelarnya, atau berapa saldo banknya. Mereka hanya peduli apakah es tehnya manis dan dingin. Mas Arkan, jangan terlalu serius. Senyum sedikit, pelanggannya jadi betah. Bisik Laras saat Arkan memberikan kembalian dengan wajah kaku. Maaf, saya tidak terbiasa, jawab Arkan jujur. Di sela-sela waktu istirahat siang, saat pelanggan mulai sepi, Laras mengeluarkan 2 bungkus nasi kucing dari laci gerobaknya. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu di bawah pohon peneduh. Makan dulu, Mas. Cuma nasi teri, tapi enak kok, kata Laras. Arkan membuka bungkus kertas minyak itu. Dulu, makan siangnya adalah steak wagyu atau sushi segar di restoran berbintang. Sekarang, nasi segenggam dengan sejumput teri dan sambal terasa seperti anugerah terbesar. Ia menyuap nasi itu ke dalam mulutnya. Rasanya sederhana, namun entah mengapa, ada ketenangan yang menyusup ke hatinya. Laras, kenapa kamu mau membantu saya? Kamu bahkan tidak tahu saya siapa. Bisa saja saya ini orang jahat atau buronan, tanya Arkan tiba-tiba. Laras mengunyah makanannya perlahan sebelum menjawab. Ibu saya dulu selalu bilang, kalau kita menolong orang yang sedang jatuh, kita sebenarnya sedang menolong diri kita sendiri dari sifat sombong. Saya tidak perlu tahu Mas siapa. Saya cuma lihat Mas sedang butuh teman bicara. Dan lagi, Laras terkekeh kecil, Mas kelihatan sangat payah semalam. Saya takut Mas nekat melakukan yang macam-macam kalau ditinggal sendiri. Arkan tertegun. Ketulusan Laras adalah sesuatu yang asing baginya. Di dunianya yang dulu, setiap bantuan selalu datang dengan pamrih, setiap senyum adalah bagian dari negosiasi. Bersama Laras, segalanya terasa transparan. Tidak ada topeng. Sore pun tiba. Setelah mencuci semua perlengkapan, Laras menghitung pendapatannya hari itu. Ia memisahkan beberapa lembar uang 10 ribuan dan menyodorkannya pada Arkan. Ini buat apa? Arkan mengernyit. Gaji Mas hari ini. Jangan ditolak. Mas sudah bantu saya banyak sekali tadi, paksa Laras. Arkan menatap uang lusuh di tangannya. Hanya beberapa puluh ribu rupiah. Jumlah yang dulu bahkan tidak cukup untuk membayar parkir mobilnya di mal. Namun, ia merasakan kebanggaan yang aneh. Ini adalah uang pertama yang ia hasilkan dengan keringat sendiri, tanpa manipulasi pasar atau permainan saham. Terima kasih, Laras, bisik Arkan. Besok datang lagi ya, Mas? Saya butuh asisten tetap, ucap Laras sambil mulai mendorong gerobaknya pulang. Arkan berdiri di pinggir jalan, memperhatikan Laras yang perlahan menjauh di antara keramaian kota. Di tengah kebangkrutannya, di tengah kehancuran harga dirinya yang dilakukan oleh Tiffany, Arkan menemukan sebuah oase. Kesederhanaan Laras mulai mengajarkannya bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu butuh mahligai mewah. Terkadang, ia hanya butuh segelas es teh dan seseorang yang tulus mendengarkan. Arkan memutuskan, ia tidak akan menyerah. Bukan untuk kembali ke kemewahan yang palsu,
tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang layak bagi kebaikan yang telah ia terima. Minggu-minggu berlalu, dan Arkan mulai terbiasa dengan ritme hidup yang jauh dari gemerlap. Ia tak lagi mengenakan tuxedo biru malamnya, kini ia mengenakan kaos oblong murah dan celana kain yang mulai memudar warnanya. Kulitnya yang dulu putih bersih karena selalu berada di ruangan ber-AC, kini mulai kecoklatan terpanggang matahari Jakarta. Namun, ambisi untuk kembali berdiri di atas kakinya sendiri tetap menyala di hatinya. Arkan sadar ia tidak bisa selamanya mengandalkan kebaikan Laras. Meskipun Laras tidak pernah mengeluh, Arkan merasa malu jika hanya menjadi beban. Ia mulai mencari pekerjaan kasar di sebuah lokasi proyek pembangunan apartemen di pinggiran kota. Ironisnya, proyek ini dulu berada di bawah pengawasan salah satu anak perusahaan Arkan Konstruksi sebelum jatuh pilot. Sekarang, ia berdiri di sana sebagai kuli bangunan harian. Sepanjang hari, Arkan merasakan otot-ototnya seolah dipaksa melampaui batas. Setiap langkah menaiki tangga dengan beban semen di pundak terasa seperti siksaan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Laras yang tersenyum saat menyodorkan es teh memberinya kekuatan tambahan. Petang harinya, saat Arkan sedang duduk di pinggir area proyek sambil mengelap keringat dengan handuk kumal, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala berhenti tepat di depan gerbang. Suara deru mesinnya sangat familiar. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Tiffany Adiwangsa turun dengan anggun, mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang harganya setara gaji kuli selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Reno, rival bisnis Arkan, merangkul pinggangnya dengan posesif. "Sayang, apa kamu yakin mau berinvestasi di proyek kecil seperti ini?" Suara manja Tiffany terdengar jelas. "Hanya investasi kecil, Tiff. Lagi pula, perusahaan Arkan yang lama sudah hancur, jadi sekarang saatnya aku mengambil alih semua sisa-sisanya," jawab Reno sombong. Arkan berusaha menunduk, berharap mereka tidak mengenalinya dalam kondisi sekotor ini. Namun, saat mereka berjalan melewati area istirahat kuli, Reno sengaja menyenggol botol minum Arkan hingga jatuh ke tanah. "Heh, kuli, kalau duduk jangan menghalangi jalan," bentak Reno. Saat Arkan mendongak, seringai jahat muncul di wajah Reno. "Tunggu, Arkan? Arkananta? Apakah itu kau?" Tiffany melepaskan kacamata hitamnya, menatap Arkan dengan tatapan jijik yang tak tertutupi. "Ya ampun, Reno. Kamu benar. Lihat pria ini. Direktur utama kita yang agung sekarang sedang bermain lumpur. Kamu terlihat sangat serasi dengan tempat ini. Kotor, bau, dan tidak berguna." Reno merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa keping koin, lalu menjatuhkannya ke tanah, tepat di depan sepatu Arkan yang sudah jebol. "Ini untukmu, Arkan. Anggap saja sebagai tip karena sudah menghibur calon istriku sore ini. Ambillah, mungkin itu cukup untuk membeli nasi bungkus." Darah Arkan mendidih. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin sekali melayangkan pukulan ke wajah sombong Reno, namun sebuah tangan hangat tiba-tiba menggenggam lengannya. "Mas Arkan, ayo pulang." Arkan menoleh dan menemukan Laras berdiri di sana. Laras menatap Tiffany dan Reno dengan tenang, tanpa rasa takut. "Oh, lihat, siapa ini? Pacar barumu?" ejek Tiffany menatap celemek, es teh segar, milik Laras. "Cocok sekali, Raja Pilot dan Ratu es teh. Pasangan dari selokan." Laras tidak membalas dengan makian. Ia justru menatap Tiffany dengan iba. "Nona, kecantikanmu mungkin mahal, tapi kata-katamu sangat murah. Orang yang menghina orang lain hanya untuk merasa tinggi sebenarnya adalah orang yang paling rendah hatinya." Tiffany melotot, namun Laras sudah menarik Arkan menjauh. "Ayo, Mas. Jangan buang tenagamu untuk meladeni orang yang tidak punya hati. Aku sudah masak sayur lodeh kesukaanmu." Arkan mengikuti langkah Laras, meninggalkan suara tawa sinis di belakang. Di sepanjang jalan pulang, Arkan menyadari bahwa Tiffany dan dunianya hanyalah kepalsuan. Sedangkan Laras, dengan kesederhanaannya, adalah kenyataan yang menyelamatkannya. Malam itu, tekad Arkan semakin bulat. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memuliakan wanita yang telah menjadi malaikat dalam hidupnya. Waktu terus bergulir, dan 6 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran di hotel mewah itu. Bagi Arkan,
6 bulan ini terasa lebih bermakna daripada 10 tahun ia memimpin perusahaan. Ia tak lagi terbangun dengan pikiran tentang kurva saham atau persaingan tender yang licik. Kini, ia bangun dengan suara denting gelas dan aroma teh yang direbus Laras setiap subuh. Arkan telah berubah. Tubuhnya kini lebih padat dan kuat karena kerja fisik yang ia jalani, namun matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar bayangan yang salah. Ia mengira Tiffany adalah pasangan yang sempurna karena status sosialnya, namun kenyataannya, Tiffany hanyalah benalu yang tumbuh subur di atas hartanya. Sebaliknya, Laras adalah akar yang tetap menguatkan saat badai menerjang. Sore itu, Jakarta sedang tidak begitu bersahabat. Awan hitam berarak cepat, dan angin kencang mulai menggoyang payung besar di gerobak es teh Laras. Pelanggan mulai sepi, bergegas pulang sebelum hujan turun. "Mas Arkan, sepertinya kita harus tutup lebih awal," kata Laras sambil merapikan plastik-plastik yang tertiup angin. Rambutnya sedikit berantakan karena angin, dan ada sisa tepung di pipinya. Ia tadi mencoba membuat gorengan untuk teman minum teh. Arkan tidak segera bergerak untuk membantu membereskan gelas. Ia justru menatap Laras dengan intens. Di mata Arkan, Laras yang sedang sibuk dengan celemek kusamnya itu terlihat jauh lebih cantik daripada Tiffany dengan segala perhiasannya. Laras adalah wanita yang memberinya makan saat ia lapar, memberinya semangat saat ia ingin mati, dan memberinya rumah saat ia terusir dari istananya sendiri. "Laras, tunggu sebentar," ucap Arkan pelan. Laras berhenti bergerak, menatap Arkan dengan bingung. "Ada apa, Mas? Mas sakit? Wajahnya kok serius sekali?" Arkan melangkah mendekat. Ia mengambil kedua tangan Laras yang terasa kasar karena terlalu sering terkena air es dan panasnya panci teh. Ia memegang tangan itu dengan sangat lembut, seolah memegang porselen paling berharga di dunia. "Laras, 6 bulan yang lalu, aku datang ke tempat ini sebagai pria yang sudah mati. Aku kehilangan segalanya." Arkan menghela napas, suaranya sedikit bergetar. "Tapi di tempat ini, di samping gerobak sederhana ini, kamu menghidupkan aku kembali. Kamu tidak pernah bertanya siapa aku atau seberapa hancur masa laluku. Kamu hanya ada di sini, bersamaku." Laras terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca mendengar kejujuran pria di hadapannya. "Mas Arkan, aku tahu aku belum punya apa-apa sekarang. Tabunganku mungkin tidak cukup untuk membeli cincin yang layak untukmu." Arkan merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah cincin perak sederhana, sangat jauh berbeda dengan berlian 5 karat yang dulu ia bawa. Cincin ini ia beli dari hasil menyisihkan upah kulinya selama 3 bulan. Arkan perlahan berlutut di atas trotoar yang mulai basah oleh tetesan hujan pertama. Kali ini, ia tidak berlutut di bawah lampu kristal hotel berbintang, melainkan di bawah lampu jalan yang sedikit berkedip-kedip. Tidak ada ratusan pasang mata kolega bisnis, hanya ada deru motor yang lewat dan aroma tanah yang tersiram hujan. "Laras, aku tidak punya mahligai untuk menampungmu, tapi aku punya hati yang sudah kamu sembuhkan. Maukah kamu menemaniku, bukan hanya saat aku di bawah seperti sekarang, tapi selamanya? Maukah kamu menjadi istriku?" Laras menutup mulutnya dengan tangan kiri, air mata kebahagiaan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Ia tidak butuh waktu untuk berpikir. Ia tidak peduli jika Arkan tetap menjadi kuli selamanya. Baginya, Arkan adalah pria paling terhormat yang pernah ia temui. "Mas, aku tidak butuh harta. Aku cuma butuh Mas tetap jujur dan setia seperti ini," jawab Laras dengan suara terseduh. "Iya, Mas. Aku mau." Arkan menyematkan cincin perak itu ke jari manis Laras. Pas sekali. Ia berdiri dan memeluk Laras dengan erat di tengah hujan yang mulai turun dengan deras. Pelukan itu bukan lagi pelukan keputusasaan, melainkan pelukan janji. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam mewah melambat. Di dalamnya, seorang pria tua menatap pemandangan itu dari balik kaca gelap. Pria itu adalah Pak Darmawan, pengacara kepercayaan mendiang kakek Arkan yang selama ini mengamati dari jauh. Ia tersenyum kecil sambil menutup sebuah map hitam. "Akhirnya, Tuan Muda, Anda berhasil melewati ujian yang diberikan kakek Anda. Anda menemukan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus di titik terendah," bisik Pak Darmawan pada dirinya sendiri sebelum memerintahkan supirnya untuk melaju. Malam itu, di sebuah warung sederhana yang harum oleh aroma teh,
sebuah pertunangan suci terjadi. Tanpa pesta pora, namun penuh dengan berkah. Arkan berjanji dalam hati, mulai detik ini, ia akan membangun kembali dunianya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membangun kerajaan yang cukup kokoh untuk melindungi wanita yang telah menjadi malaikat dalam hidupnya. Masa lalu telah benar-benar ia kubur, dan masa depan yang baru saja dimulai di balik gerobak es teh. 2 hari setelah momen mengharukan di bawah guyuran hujan, Arkan dan Laras meresmikan hubungan mereka dalam sebuah akad nikah yang sangat sederhana di kantor urusan agama, KUA. Tidak ada gaun pengantin seharga ratusan juta, hanya kebaya putih sederhana milik Laras dan kemeja batik yang dibelikan Laras untuk Arkan. Saksinya pun hanyalah Pak RT dan beberapa rekan pedagang kaki lima yang selama ini menjadi tetangga Laras. Meski begitu, Arkan merasakan kebahagiaan yang jauh lebih murni daripada saat ia merayakan keberhasilan tender triliunan rupiah. Malam harinya, di kontrakan kecil Laras yang berdinding papan, Arkan sedang membantu Laras menghitung stok kantong plastik es teh untuk besok. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang tegas membuyarkan konsentrasi mereka. "Siapa ya malam-malam begini?" tanya Laras heran. Arkan berdiri dan membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria tua berambut perak dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah koper kulit kuno. Arkan mematung, ingatannya berputar ke masa lalu. "Pak Darmawan," bisik Arkan tidak percaya. Pria itu tersenyum tipis dan membungkuk hormat, gestur yang sudah lama tidak diterima Arkan dari siapapun. "Selamat malam, Tuan Muda Arkananta. Dan selamat atas pernikahan Anda." Laras mendekat dengan wajah bingung. "Siapa, Mas?" "Laras, ini Pak Darmawan. Beliau adalah orang kepercayaan kakekku," mendiang pendiri Arkan Group. Jelas Arkan sambil mempersilakan tamunya masuk ke ruangan sempit itu. Pak Darmawan duduk dengan tenang di atas tikar, tampak tidak terganggu dengan kesederhanaan tempat itu. Ia meletakkan koper kulitnya di tengah-tengah mereka. "Tuan Muda, saya minta maaf karena baru muncul sekarang," ujar Pak Darmawan. 10 tahun yang lalu, kakek Anda meninggalkan wasiat rahasia yang hanya boleh saya buka jika Anda kehilangan segalanya, harta, jabatan, dan nama baik, serta jika Anda berhasil menemukan seorang wanita yang bersedia menerima Anda apa adanya dalam kemelaratan." Arkan mengerutkan kening. "Maksud Pak Darmawan? Kakek sudah memprediksi kehancuranku. Kakek Anda tahu bahwa dunia bisnis sangat kejam, dan beliau khawatir Anda akan tumbuh menjadi pria yang sombong dan dikelilingi oleh penjilat, seperti keluarga Adiwangsa itu." Pak Darmawan melirik ke arah Laras dengan tatapan hangat. "Beliau ingin Anda belajar tentang nilai kemanusiaan sebelum benar-benar memegang kendali atas kekayaan keluarga yang sesungguhnya." Pak Darmawan membuka koper itu. Di dalamnya terdapat sebuah map tebal berwarna hitam dan sebuah kunci emas kecil. Dana darurat yang selama ini disita oleh bank adalah dana operasional perusahaan. Namun, kakek Anda memiliki aset pribadi di luar negeri dan simpanan emas murni di Bank Swiss yang tidak pernah terdaftar dalam aset PT Arkan Konstruksi. Aset ini tidak bisa disentuh oleh kurator atau kreditur manapun karena atas nama yayasan keluarga yang baru bisa diakses dengan persetujuan saya, terang Pak Darmawan. Laras menutup mulutnya dengan tangan, tidak sanggup berkata-kata. Sementara Arkan masih terpaku menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Total nilai aset ini, jika dikonversi sekarang, cukup untuk membangun kembali 10 perusahaan sebesar perusahaan Anda yang dulu, lanjut Pak Darmawan. Kakek Anda berpesan, harta adalah alat, bukan tujuan. Gunakanlah untuk melindungi mereka yang tulus padamu. Arkan menatap Laras, lalu menatap dokumen itu. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya, namun ada rasa tanggung jawab baru yang lebih besar. Ia tidak lagi mengejar kekayaan untuk sekadar pamer. "Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Arkan. Pak Darmawan memberikan sebuah pulpen pada Arkan. "Tanda tangani ini, Tuan Muda. Besok pagi, seluruh dana akan cair ke rekening baru Anda. Namun, saya menyarankan satu hal, jangan biarkan musuh-musuh Anda tahu terlalu cepat. Biarkan mereka merasa telah menang, sementara kita membangun fondasi yang lebih kuat di balik bayang-bayang." Arkan menerima pulpen itu. Ia menatap Laras dan bertanya, "Laras, apakah kamu keberatan jika hidup kita berubah lagi?" "Aku berjanji, sebanyak apapun uang yang akan kita miliki,
Aku tidak akan pernah berubah menjadi Arkan yang dulu. Laras memegang tangan Arkan erat alih. Mas, aku mencintaimu saat Mas cuma punya baju basah di trotoar. Mau Mas jadi direktur lagi atau tetap jualan es teh, bagiku Mas tetap suamiku. Lakukan apa yang menurut Mas benar. Arkan menandatangani dokumen itu dengan tangan mantap. Malam itu, di kontrakan kecil yang pengap, lahir kembali seorang raksasa bisnis yang baru. Namun kali ini, ia tidak lagi memiliki hati yang sekeras batu. Arkan kini memiliki mahar es teh, sebuah simbol kesederhanaan dan ketulusan yang akan menjadi ruh dari kerajaan bisnis barunya, Laras Group. Pak Darmawan pamit setelah memberikan instruksi terakhir. Arkan memeluk Laras di tengah keheningan malam. Ia tahu, babak baru perjuangannya dimulai besok. Bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, melainkan untuk membuktikan bahwa cinta dan kejujuran bisa membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh keserakahan. Arkananta telah kembali, dan kali ini, ia membawa serta malaikat yang menyelamatkan nyawanya. Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis saat Arkan melangkah keluar dari kontrakan. Namun, ada yang berbeda dari sorot matanya. Jika biasanya ia berangkat dengan bahu merosot untuk mengangkut semen, kini ia berdiri tegak dengan aura kepemimpinan yang sempat padam. Di tangannya, ia memegang sebuah kartu debit hitam legam yang baru saja dikirimkan oleh utusan Pak Darmawan melalui kurir rahasia. Langkah pertama Arkan bukanlah membeli mobil mewah atau kembali ke Hotel Bintang 5. Ia justru pergi ke sebuah ruko tua di kawasan yang cukup strategis namun tersembunyi. Bersama Pak Darmawan, ia menyewa tempat itu dan dalam waktu 3 hari, ruko tersebut berubah menjadi kantor pusat sementara bagi Laras Group. Kita tidak akan bermain di properti mewah seperti dulu, Pak Darmawan, ujar Arkan sambil menatap papan tulis berisi strategi bisnis. Kita akan membangun hunian rakyat dan pasar modern untuk pedagang kecil. Saya ingin membangun sistem di mana tidak ada lagi orang jujur yang harus hancur hanya karena mereka miskin. Arkan bekerja siang malam dengan energi yang luar biasa. Ia merekrut kembali beberapa mantan karyawannya yang dulu dipecat secara tidak hormat oleh kurator, orang-orang setia yang ia tahu memiliki integritas. Sementara itu, Laras tetap bersikeras untuk berjualan es teh. Mas, aku tidak terbiasa duduk diam di rumah mewah, kata Laras saat Arkan menawarkan untuk membelikannya sebuah butik. Biarkan aku tetap di gerobak ini, tapi mungkin gerobaknya kita buat lebih bagus. Arkan tersenyum, mengagumi kerendah hatian istrinya. Ia kemudian mewujudkan keinginan Laras dengan cara yang tak terduga. Ia meluncurkan unit bisnis kecil di bawah Laras Group yang fokus pada pemberdayaan UMKM. Gerobak es teh Laras kini bertransformasi menjadi Gerai Laras, sebuah kedai modern namun tetap terjangkau yang tersebar di beberapa titik strategis. Laras sendiri yang menjadi pengawas mutunya, memastikan setiap es teh yang dijual tetap memiliki rasa, ketulusan, yang sama seperti saat ia pertama kali menolong Arkan. Sementara itu, di dunia luar, desas-desus mulai beredar tentang sebuah perusahaan baru yang secara agresif memenangkan tender-tender proyek pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Nama, Laras Group, mulai menjadi buah bibir. Siapa sebenarnya pemilik Laras Group ini? Tanya Reno dalam sebuah rapat direksi di perusahaannya yang mulai goyah. Mereka mengambil alih semua vendor kita. Bahkan Ban mulai menolak pengajuan pinjaman kita karena Laras Group memberikan jaminan yang jauh lebih solid. Tiffany, yang duduk di samping Reno sambil mengikir kuku, hanya mendengus. Paling-paling cuma perusahaan boneka orang kaya lama yang bosan. Jangan khawatir, Reno, nama Adiwangsa masih punya taring. Namun, Tiffany tidak tahu bahwa taring, keluarganya sedang perlahan dicabut satu persatu oleh tangan dingin Arkan. Arkan menggunakan taktik gerilya. Ia membeli utang-utang perusahaan Reno melalui pihak ketiga. Ia mengamankan pasokan material sehingga perusahaan Reno mengalami keterlambatan proyek dan terkena denda penalti yang besar. Puncaknya terjadi ketika Laras Group berhasil memenangkan proyek revitalisasi Pasar Induk Jakarta, sebuah proyek impian yang sudah diincar Reno dan Tiffany selama 2 tahun. Ini tidak mungkin, teriak Reno saat melihat pengumuman di layar monitor. Kita kalah oleh perusahaan yang baru berdiri beberapa bulan. Di kantornya yang baru namun bersahaja, Arkan menerima laporan kemenangan itu dengan tenang. Ia tidak merayakannya dengan sampanye. Ia justru menelepon Laras.
Sayang, proyek pasar induk jatuh ke tangan kita. Malam ini, aku ingin kita makan di warung tenda langganan kita dulu. Aku ingin merayakannya dengan nasi uduk, bukan makanan hotel. Laras tertawa di seberang telepon. Tentu, Mas. Oh iya, hari ini gerai Laras ke-10 baru saja dibuka. Banyak tukang ojek yang senang karena kita kasih harga khusus buat mereka. Arkan menutup telepon dengan perasaan puas. Ia merasa lebih hidup sekarang daripada saat ia masih menjadi direktur angku di PT Arkan Konstruksi. Kebangkitannya kali ini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang paling kaya, melainkan tentang membangun sesuatu yang bermanfaat. Namun, Arkan tahu bahwa persembunyiannya tidak akan bertahan lama. Para naga di luar sana mulai mencium keberadaannya. Ia harus segera muncul ke permukaan untuk memberikan pukulan terakhir pada mereka yang pernah menghempaskannya ke dasar jurang. Arkan menatap jas hitam yang tergantung di sudut ruangan, jas yang ia pesan khusus, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa sang naga telah benar-benar bangun dari tidurnya, dan kali ini ia membawa kekuatan yang takkan bisa dihancurkan oleh keserakahan, kekuatan cinta dan pengabdian. Suasana di Ballroom Grand Jakarta malam itu begitu megah, hampir menyamai malam terkutuk beberapa bulan silam ketika Arkan diusir seperti sampah. Namun, kali ini acaranya berbeda. Ini adalah gala dinner tahunan Asosiasi Pengusaha Konstruksi se-Asia Tenggara. Semua orang penting ada di sana, termasuk Tiffany dan Reno yang tampak gelisah. Perusahaan mereka sedang di ujung tanduk karena serangkaian kegagalan tender dan utang yang mulai jatuh tempo. Aku dengar CEO Laras Group akan hadir malam ini, bisik Tiffany sambil menyesap minumannya. Wajahnya terlihat lebih tirus, riasannya yang tebal mencoba menutupi kecemasan. Jika kita bisa merayunya untuk melakukan merger, perusahaan ayahku bisa selamat. Reno mengangguk setuju, meski hatinya panas. Siapapun dia pasti pria yang haus kekuasaan. Orang seperti itu biasanya mudah dibeli dengan janji keuntungan besar. Tiba-tiba, pintu besar aula terbuka. Pembawa acara mengumumkan kedatangan tamu kehormatan dengan suara lantang. Mari kita sambut pendiri dan CEO Laras Group, Tuan Arkananta, beserta istri, Nyonya Larasati. Seluruh ruangan mendadak hening. Langkah kaki yang mantap bergema di atas lantai marmer. Arkan melangkah masuk dengan sangat berwibawa, mengenakan setelan jas Charco Algreng yang elegan namun tidak berlebihan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah wanita yang menggandeng lengannya. Laras tampil sangat memukau dalam balutan kebaya modern berwarna krem yang bersahaja. Tidak ada berlian yang berlebihan, hanya bros antik di dadanya dan senyum yang tulus. Meski berada di lingkungan elit, Laras tidak tampak terintimidasi. Ketulusan yang selama ini ia miliki justru memancarkan aura keanggunan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tiffany hampir menjatuhkan gelasnya. Matanya membelalak tak percaya. Arkan? Tidak mungkin, itu si kuli bangunan. Reno mematung, wajahnya pucat pasi. Pria yang dulu ia lempari koin di tanah kini berdiri di podium sebagai orang paling berpengaruh di industri tersebut. Arkan dan Laras berjalan melewati kerumunan yang kini mulai berbisik-bisik kagum. Beberapa pengusaha yang dulu memblokir nomor Arkan kini berebut ingin menyapa dan bersalaman, namun Arkan hanya membalas dengan anggukan sopan namun dingin. Saat Arkan sedang berbincang dengan seorang menteri, Tiffany dan Reno memberanikan diri mendekat. Tiffany memasang senyum paling manis yang ia miliki, senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan Arkan. Arkan sayang, ini benar kamu, suara Tiffany dibuat semanja mungkin. Ia mengabaikan Laras yang berdiri di samping Arkan. Aku tahu kamu pasti akan bangkit. Aku selalu percaya padamu. Kejadian malam itu semua hanya sandiwara untuk memotivasi kamu agar sukses lagi. Aku melakukan itu demi kebaikanmu, Arkan. Reno ikut menimpali dengan wajah memelas, jauh dari kesan sombongnya yang dulu. Benar, Arkan. Kami selalu menganggapmu teman. Bisakah kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Kami punya tawaran kerjasama yang sangat menguntungkan untuk Laras Group. Arkan menghentikan percakapannya dengan sang menteri dan perlahan menoleh ke arah Tiffany. Ia menatap wanita itu tanpa kemarahan, hanya ada rasa iba yang mendalam. Motivasi. Arkan mengulang kata itu dengan nada datar. Terima kasih, Tiffany. Berkat motivasi darimu,
Aku akhirnya menyadari mana berlian yang asli dan mana yang hanya kaca pecah yang berkilau karena lampu. Arkan kemudian menarik Laras sedikit lebih dekat. Kenalkan, ini Laras, istriku, pemilik Laras Group yang sebenarnya. Tanpa dia, aku mungkin sudah mati di trotoar atau membusuk di barak kuli yang dulu kamu hina. Laras tersenyum ramah, namun sorot matanya menunjukkan kekuatan. Selamat malam, Nona Tiffany. Senang melihat Anda lagi. Semoga motivasi yang Anda berikan kepada orang lain selalu kembali kepada Anda dengan cara yang sama. Wajah Tiffany memerah karena malu. Ia merasa seperti ditampar di depan umum. Saat ia ingin bicara lagi, Arkan sudah mengangkat tangannya. Reno, mengenai tawaran kerjasamamu, pengacaraku akan menghubungi kantormu besok pagi. Bukan untuk kerjasama, tapi untuk membicarakan pengalihan aset perusahaanmu yang baru saja kubeli dari bank kemarin sore. Aku sarankan kamu mulai berkemas. Reno tersentak mundur seolah terkena pukulan fisik. Arkan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Ia tidak datang untuk balas dendam dengan caci maki. Ia datang untuk menunjukkan bahwa dunia telah berputar. Ayo, Laras. Masakan di rumah pasti lebih enak daripada hidangan di sini, bisik Arkan lembut pada istrinya. Arkan dan Laras meninggalkan aula dengan kepala tegak, meninggalkan Tiffany yang kini menangis histeris dan Reno yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, semua orang tahu bahwa sang naga tidak hanya kembali, tapi ia membawa hati yang baru. Arkan telah membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan harta, tapi kesetiaan adalah mahar yang akan membangun kembali segalanya jauh lebih megah dari sebelumnya. Kehancuran Tiffany dan Reno tidak terjadi dengan ledakan besar, melainkan dengan keruntuhan yang sunyi namun pasti. Sehari setelah pertemuan di gala dinner, kantor Reno digerebek oleh pihak auditor independen yang bekerja sama dengan tim hukum Arkan. Bukti-bukti penggelapan dana proyek yang selama ini disembunyikan Reno dan sempat digunakan untuk menjatuhkan Arkan dulu, akhirnya terungkap ke permukaan. Arkan duduk di kursi kebesarannya di kantor Laras Group yang kini menempati lantai teratas sebuah gedung pencakar langit. Di depannya, layar monitor menampilkan berita terkini. Saham Adiwangsa Properti terjun bebas, Direktur Reno ditahan atas dugaan penipuan. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka paksa. Tiffany masuk dengan rambut berantakan, jauh dari citra sosialita yang selama ini ia banggakan. Para petugas keamanan mencoba menahannya, namun Arkan memberi isyarat agar mereka membiarkannya masuk. Arkan, hentikan semua ini, teriak Tiffany sambil memukul meja kerja Arkan. Ayahku masuk rumah sakit karena serangan jantung setelah mendengar berita itu. Kamu kejam, Arkan. Kamu sengaja melakukan ini untuk membalas dendam padaku, kan? Arkan meletakkan pulpennya perlahan. Ia menatap Tiffany dengan pandangan yang kosong, seolah melihat orang asing. Aku tidak pernah berniat membalas dendam, Tiffany. Aku hanya membiarkan keadilan bekerja. Semua bukti itu datang dari internal perusahaanmu sendiri, dari orang-orang yang selama ini kamu injak-injak harganya. Mereka datang padaku karena mereka tahu Laras Group adalah tempat yang menghargai manusia. Tapi kita punya sejarah, Arkan. Kita pernah hampir menikah. Tiffany mulai menangis, mencoba menggunakan sisa-sisa daya tariknya. Ia berlutut di samping kursi Arkan, mencoba memegang tangan pria itu. Tolong, tarik kembali tuntutannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan meninggalkan Reno. Aku akan menjadi milikmu lagi. Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Laras masuk membawakan bekal makan siang yang ia masak sendiri di rumah. Ia berhenti sejenak melihat Tiffany yang bersimpuh di kaki suaminya. Tidak ada gertakan, tidak ada amarah di wajah Laras. Ia hanya meletakkan kotak bekal itu di meja dan menatap Tiffany dengan iba. Nona Tiffany, suara Laras lembut namun berwibawa. Suami saya tidak pernah menyimpan kebencian. Tapi Mas Arkan adalah orang yang memegang janji. Dia berjanji untuk tidak membiarkan kejahatan yang menimpanya dulu menimpa orang lain lagi. Jika Anda mencari belas kasihan, carilah pada orang-orang yang proyek rumahnya terbengkalai karena dana yang Anda gunakan untuk membeli tas mewah itu. Tiffany mendongak, menatap Laras dengan penuh kebencian. Kamu hanya penjual es teh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia kami. Benar, jawab Laras tenang.
Saya hanya penjual es teh yang tahu bahwa rasa manis itu harus murni, bukan buatan. Sama seperti cinta. Apa yang Anda miliki dulu adalah buatan, Tiffany. Dan sekarang, semuanya telah larut. Arkan berdiri dan membantu Tiffany untuk bangkit, namun bukan untuk memeluknya, melainkan untuk mengantarnya ke pintu. Pembalasan terbaikku bukan melihatmu miskin, Tiffany. Pembalasan terbaikku adalah menunjukkan padamu bahwa aku bisa hidup sangat bahagia dengan wanita yang dulu kamu sebut sampah selokan. Silakan keluar. Setelah Tiffany pergi dengan pengawalan keamanan, ruangan itu kembali sunyi. Arkan menarik napas panjang, merasa sebuah beban masa lalu benar-benar telah lunas. Ia menoleh pada Laras yang sedang menata nasi dan sayur lodeh di meja kecil sofa. Terima kasih sudah datang tepat waktu, sayang, ujar Arkan sambil memeluk pinggang istrinya dari belakang. Laras tersenyum sambil mengelus tangan Arkan. Aku hanya tidak ingin makanan favoritmu dingin, Mas. Oh iya, Pak Darmawan bilang, panti asuhan yang kita bangun dari sisa aset keluarga Adiwangsa sudah siap diresmikan minggu depan. Arkan mencium kening Laras. Inilah pembalasan yang sesungguhnya, mengubah sisa-sisa keserakahan menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkan. Ia telah memenangkan peperangan tanpa perlu menjadi monster yang sama dengan musuhnya. Di atas gedung tinggi itu, ditemani aroma masakan rumah yang sederhana, Arkan merasa ia telah benar-benar meraih kemenangan yang paling manis. Setahun telah berlalu sejak badai besar yang nyaris menghanyutkan hidup Arkan. Kini, nama Laras Group telah berdiri kokoh sebagai simbol integritas di dunia bisnis Indonesia. Namun, bagi Arkan, pencapaian terbesarnya bukanlah gedung pencakar langit atau laporan laba tahunan yang fantastis. Kemenangan sejatinya ada di sebuah rumah bergaya kolonial yang asri di pinggiran Jakarta, rumah yang dulunya adalah milik kakeknya, yang berhasil ia beli kembali dan ia renovasi dengan sentuhan kehangatan Laras. Di halaman belakang rumah yang luas itu, Arkan duduk di sebuah gazebo kayu yang unik. Desain gazebo itu dibuat menyerupai gerobak es teh sederhana, lengkap dengan atap seng yang sering berbunyi saat terkena hujan. Tempat itu sengaja dibangun sebagai pengingat abadi tentang titik balik hidupnya. Mas, jangan melamun terus. Es tehnya nanti jadi tidak dingin lagi, suara lembut Laras memecah lamunan Arkan. Laras berjalan mendekat, penampilannya tetap bersahaja meski kini ia adalah istri dari salah satu pria terkaya di negeri ini. Ia membawa nampan berisi 2 gelas es teh plastik, sebuah tradisi yang tetap mereka pertahankan setiap sore. Laras kini tengah mengandung 7 bulan, dan rona bahagia terpancar jelas dari wajahnya. Arkan menarik kursi untuk istrinya dan membantunya duduk dengan hati-hati. Aku hanya sedang berpikir, sayang, jika malam itu Tiffany tidak menolakku, mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya es teh paling enak di dunia ini. Laras tertawa kecil, menyandarkan kepalanya di bahu Arkan. Tuhan punya cara yang lucu untuk menyelamatkan orang, ya? Dia mematahkan hatimu agar dia bisa memberikan hati yang baru. Arkan menggenggam tangan Laras, merasakan cincin perak sederhana yang masih melingkar di jari manis istrinya. Meski ia telah membelikan Laras perhiasan yang jauh lebih mahal, Laras selalu memilih untuk memakai cincin perak itu. Baginya, cincin itu adalah simbol dari pria yang berani melamarnya saat tidak memiliki apa-apa. Kabar mengenai Tiffany dan Reno pun sudah lama tidak terdengar. Reno sedang menjalani masa hukumannya, sementara Tiffany dikabarkan hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran penagih utang, kehilangan semua kemewahan yang dulu ia duakan. Arkan tidak merasa bangga akan hal itu, ia hanya merasa lega karena ia telah lepas dari lingkaran setan yang penuh kepalsuan. Mas, panti asuhan, tunas Laras, sudah mulai penuh, ujar Laras sambil menatap taman bunga yang ia tanam sendiri. Anak-anak di sana sangat senang karena mereka sekarang punya sekolah yang bagus. Mereka bilang, mereka ingin jadi seperti Mas Arkan kalau sudah besar nanti. Arkan tersenyum tipis. Katakan pada mereka, jangan jadi seperti aku yang dulu. Jadilah seperti mereka sekarang, jujur, berani, dan tahu caranya bersyukur. Aku ingin Laras Group bukan hanya tentang membangun gedung, tapi membangun manusia. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit Jakarta. Di gazebo, gerobak, itu, Arkan menyesap es tehnya dalam-dalam. Rasanya masih sama, manis dan menenangkan.
Ia menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukanlah saat kita dipuja di atas panggung mewah, melainkan saat kita memiliki seseorang yang tetap memegang tangan kita saat kita tidak punya panggung sama sekali. Arkan menatap perut Laras yang mulai membuncit, lalu menatap istrinya dengan penuh cinta. Ia telah gagal melamar putri konglomerat, namun ia berhasil memenangkan hati seorang ratu. Mahar es teh yang dulu ia berikan di tepi jalan, kini telah berubah menjadi warisan abadi tentang kesetiaan. Terima kasih, Laras. Terima kasih sudah memilih kuli bangunan itu, bisik Arkan pelan. Laras membalas genggaman tangan Arkan, lebih erat dari sebelumnya. Terima kasih juga, Mas. Sudah mau menjadi es teh dalam hidupku, sederhana, menyegarkan, dan selalu kurindu. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, kisah mereka telah mencapai akhir yang sempurna. Sebuah akhir yang mengajarkan bahwa harta bisa dicari, jabatan bisa diraih kembali, namun kesetiaan yang teruji dalam keterpurukan adalah harta karun yang hanya ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Arkananta dan Larasati pun hidup bahagia dalam kemewahan yang kini berfondasikan kasih sayang yang takkan pernah luntur oleh waktu. Tamat.